dikasih Tuhan adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengerti isi hati Tuhan, orang yang mengerti identitasnya akan bertindak sesuai dengan identitasnya. Yohanes pasal 1. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia. Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Identitas kepada seseorang sangatlah penting. Tanpa identitas kita tidak akan mudah mengenal orang lain. Tanpa identitas tidak akan ada namanya kemesraan dalam sebuah. Tanpa identitas yang jelas tidak akan ada kemesraan dalam sebuah hubungan. Malam hari ini kita akan belajar sesuai tema yang diberikan kepada saya, yaitu kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Siapakah Yohanes? Ya, kita akan pasti bertanya-tanya dalam teks hari ini, siapakah Yohanes? Kalau kita baca teks hari ini sangat jelas memberitahu siapa itu Yohanes. Saya sangat suka kitab Injil Yohanes, sangat suka. Salah satu kitab yang sangat saya suka. Pasalnya bahwa kitab ini memberi pengertian yang sangat jelas tentang siapa itu Tuhan. Kitab Yohanes ditulis oleh siapa? Kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes sebelum Tuhan Yesus atau bukan? Ya. Nah, meskipun Yohanes dengan jelas memberitahu dirinya, dialah yang memberi tahu bahwa dialah yang menulis itu. Tetapi ada beberapa orang berpendapat bahwa yang menulis kitab ini bukanlah Yohanes. Mereka mengacu di pasalnya yang terakhir, di pasal 21 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Di sana dikatakan bahwa tidak akan ada orang yang mati sebelum melihat semuanya itu. Nah, jadi beberapa orang berpendapat bahwa yang menulis itu bukan Yohanes. Perhatikan, ini sangat penting. Beberapa artikel saya bandingkan tentang hal ini. Ya, saya ingin memberitahu kepada kita bahwa yang menulis kitab ini adalah Yohanes. Ya, dia yang melihat secara langsung perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah perbuat. Dia mengatakan, "Kami menulis, kami melihat sendiri apa yang kami tulis." Dengan demikian, yang menulis kitab ini adalah Yohanes, murid Tuhan Yesus. Ya, dia yang melihat semua peristiwa yang terjadi, gitu ya. Nah, lalu kenapa kitab Yohanes ini ditulis? Ya, kenapa kitab Yohanes ini ditulis? Bukankah ada kitab-kitab lain yang lebih penting? Ya, setiap kitab ditulis memiliki tujuan tersendiri. Ya, maksud saya begini, setiap kitab punya alasan kenapa Tuhan panggil di sini. Amin. Sudah tahu alasannya? Ya. Demikian juga kitab Yohanes ini punya alasan tersendiri kenapa Yohanes menulis kitab ini. Ya.
Dan kenapa Tuhan memakai Yohanes menulis kitab ini? Dalam kitab Yohanes ini memiliki tujuan, yaitu ingin menekankan siapa itu Tuhan Yesus. Ya, ingin memperjelas bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ingin memperjelas bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia yang diutus di dunia untuk menebus orang-orang yang percaya. Dan dia juga memberi jawab kepada orang yang bertanya sampai sekarang. Kalau Yesus tidak mengatakan bahwa dirinya Tuhan, saya tidak akan percaya. Pernah mendengar suara-suara yang demikian? Ya. Selain semester akhir yang teologi, saya ingin bertanya, apakah ada Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ada. Selain semester 5 yang teologi sama semester 7 yang teologi, apakah ada Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Ada. Secara langsung. Selain semester 5 teologi sama semester 7 yang teologi, apakah ada? Ya, siapa yang mengatakan ada? Siapa yang mengatakan ada? Rajes. Oke, saya akan bertanya. Rajes, apakah ada Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Dan di mana? Rajes mengatakan Yohanes 13 ayat 13. Apakah ada yang mengatakan Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Yang perempuan ada? Selain yang teologi semester 5. Ya, silakan buka Yohanes 13 ayat 13. Ada? Ya. Ini jawaban untuk kalian yang belum tahu. Karena seringkali kita ditanya, ya, ditantang. Saya tidak akan percaya kepada Yesus jika dia tidak mengatakan dirinya adalah Tuhan. Beritahu ayat ini, Yohanes 13 ayat 13 mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan inilah alasan kenapa kitab ini ditulis. Ya, kitab ini ditulis, yaitu memberitahu bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Nah, tadi pagi kita juga sudah belajar bahwa mujizat pekerjaan Tuhan terjadi di Betania. Ada apa dengan di Betania? Ada apa di Betania? Ya, banyak perbuatan, ya, banyak tindakan pelayan Yesus juga di Betania. Ya, Betania itu dekat dengan Yerusalem sekitar 2 mil jauhnya. Tidak terlalu jauh kota ini, ya. Di sana banyak pelayan yang Tuhan lakukan, ya. Di sana dikatakan bahwa Betania itu memiliki arti tempat singgah atau tempat sementara. Nah, pada malam hari ini kita hanya ingin belajar sesuai dengan teks yang sesuai dengan judul perikop yang diberikan, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Siapakah Yohanes? Yang pertama adalah Yohanes ingin memberitahu dirinya bahwa dia bukan Mesias. Di perikop sebelumnya Yohanes menjelaskan tentang Yesus, ya, tentang Allah, bahwa firman yang telah menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Jika dipikirkan bahwa Allah yang adalah roh menjadi manusia, tidak bisa masuk secara logika, ya, karena ini perbuatan yang ajaib di luar logika manusia, dan ini terjadi supranatural yang terjadi, ya, yang tidak bisa dipahami sebatas logika saja. Tetapi inilah perbuatan Allah yang dilakukannya, dan inilah salah satu penolakan bagi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka mengatakan bagaimana mungkin Allah menjadi manusia. Kalau demikian, dia memiliki keterbatasan seperti halnya manusia. Ya, bahwa kita harus bisa memberi jawab. Tantangan terbesar kita sebagai mahasiswa teologi
Meskipun kita masih suatu praktek ataupun nanti sudah sederhana, kita harus bisa menjelaskan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan Yesus adalah Mesias. Nah, oleh karena itu kita ini diberikan kepada kita menjelaskan siapa itu Yesus. Nah, ketika Yohanes menjelaskan, ya, Yohanes Pembaptis menjelaskan di sana bahwa akan ada bahwa Yesus adalah, bahwa Firman itu menjadi manusia, dan kemudian muncullah pertanyaan kepada banyak orang yang mendengarkan dia. Ayat ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku bahwa dia bukan Mesias. Ya. Kitab Maleakhi adalah kitab yang terakhir ditulis dalam Perjanjian Lama. Setelah kitab itu ditulis, ya, tidak ada lagi pewahyuan sekitar beberapa tahun, sehingga orang-orang Yahudi menanti-nantikan Mesias yang berharap menolong mereka, karena mereka dibuang dan mereka mengalami kesurutan rohani, ya, mereka mengalami kekosongan rohani. Mereka mengharapkan Mesias itu datang. Ketika kedatangan Yohanes, mereka berpikir bahwa Yohanes itu adalah Mesias. Makanya dia tanya, siapakah engkau? Siapakah engkau? Yohanes mengatakan dengan tegas bahwa dia bukan Mesias. Siapa itu Mesias? Ya. Nah, Mesias adalah Yesus sendiri. Dia mengatakan bukan, saya bukan Mesias. Dengan demikian kita mendapatkan jawaban bahwa Yohanes bukanlah Mesias. Yohanes Pembaptis bukanlah Mesias, ya. Nama Yohanes ini, ya, Yohanes ini diberikan pun unik, ya. Pasalnya dia bukan mewarisi nama orang tuanya. Seharusnya nama Yohanes adalah Zakaria, bukan Yohanes. Ya, dan inilah yang perlu kita ketahui dalam bangsa Israel orang Yahudi, nama itu diturunkan kepada keturunannya. Nah, bagi orang Yahudi, ya, keturunan itu sangat penting, silsilah itu sangat penting. Oleh karena itu mereka memberi nama anak mereka sesuai nama orang tua mereka, ya. Nah, seharusnya nama Yohanes ini adalah Zakaria. Kalau kita perhatikan kelahirannya dan pemberian nama, ya, Zakaria ketika anaknya lahir, ya, dari saat melahirkan Yohanes, ya, dia menjadi bisu. Kenapa Zakaria bisu? Ya. Kenapa Zakaria menjadi bisu? Ya. Karena ketidakpercayaannya. Ya. Ingat dampak atau efek yang terjadi pada seorang ketika ada dampak ketika seseorang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengutus malaikat untuk memberitahu kepada Zakaria bahwa istrinya akan mengandung, ya, dan lain sebagainya peristiwa itu. Tetapi dia tidak percaya dan dia menjadi bisu. Ya, nah, nama Yohanes adalah nama yang unik, ya, namanya bukan keturunan dari orang tuanya, ya. Nah, yang kedua, siapakah Yohanes? Dia adalah penggenapan atas nubuatan Nabi Yesaya. Silakan buka Yesaya pasal 40 ayat yang ke-3. Yang pertama bahwa Yohanes bukan Mesias. Yang kedua, Yohanes adalah penggenapan atas nubuatan Nabi Yesaya. Silakan dibacakan oleh Nalia.
Dengan demikian kita akan mengenal dan mengetahui identitas Yohanes, ya. Yang pertama, dia bukan Mesias. Yang kedua, dia adalah penggenapan atas nubuatan Nabi Yesaya. Waktu itu nubuatan ini diberikan karena Yesaya memberikan pengharapan kepada bangsa Israel yang dibuang, ya. Akan ada Mesias yang menolong mereka, ya. Akan ada Mesias yang menolong mereka, yang menyelamatkan mereka, memberi pengharapan. Nah, oleh karena itu ada seseorang yang membuka jalan atas kehadiran Yesus Kristus, dan dia adalah Yohanes, ya. Yohanes adalah penggenapan atas nubuatan Nabi Yesaya. Nah, yang ketiga, siapakah Yohanes, ya? Beberapa dengan teks yang sudah kita baca, yang ketiga dapat memberitahu kita bahwa Yohanes adalah seorang pembaptis. Ada nama yang sangat penting disebutkan di dalam perikop ini. Mesias, yang kedua Elia, yang ketiga Nabi yang akan datang. Ketiga nama ini adalah janji-janji yang disebutkan dalam kitab PL, nubuatan-nubuatan yang diberikan. Nabi Elia yang dikatakan bahwa dia akan datang nanti ketika Yesus akan datang, ya. Dan Nabi yang akan datang ini juga mereka berpikir itu adalah Mesias, dan Mesias juga adalah orang yang dijanjikan dalam PL, ya. Para nabi sudah bernubuat tentang kedatangan mereka ini. Oleh karena itu para imam dan orang-orang Lewi bertanya kepada dia, siapakah engkau? Siapakah dia? Karena kenapa? Karena mereka harus memberi jawab kepada orang yang bertanya kepada para imam dan orang Lewi, ya. Ada di sana, kenapa kok imam lagi? Kenapa orang Lewi? Ya, mereka adalah orang-orang pilihan, ya. Orang-orang pemimpin-pemimpin rohani, dan mereka harus bisa menjelaskan siapa yang mereka ikuti. Ya, ini tugas yang bukan yang mudah. Jemaat Tuhan, siapa yang kita ikuti, kita harus memberi jawab kepada orang yang akan bertanya kepada kita. Oleh sebab itu, tugas kita mencari tahu, mengenal siapa yang kita ikuti. Kalau saya bertanya, siapakah Yesus? Ya, siapakah Yesus? Ya. Kalau saya bertanya, itu berarti kalian harus memberi jawaban kepada saya. Yesus itu adalah ini dan ini. Harus dengan jelas memberitahu kepada saya, Yesus adalah ini. Tidak boleh ngambang sehingga membuat saya tidak percaya kepada Yesus. Ini sangat penting bagi kita semua mengajarkan sekolah minggu. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan, kalau engkau menyesatkan anak kecil lebih baik engkau buang dia di laut. Ya, diikat tampil buang di apa artinya? Ini sangat penting. Anak kecil itu sangat penting loh. Ya, sangat penting. Kenapa anak kecil itu sangat penting? Saya bilang di kelas sangat mudah menjawab pertanyaan orang dewasa daripada pertanyaan anak kecil. Sangat penting menjelaskan kepada orang siapa itu Yesus. Ya, nah, siapa itu Yesus? Yang ketiga tadi bahwa siapa itu Yohanes? Ya, Yohanes adalah seorang pembaptis. Ya, seorang pembaptis. Ada nama yang sangat penting dibandingkan dengan dia di sana. Ya, dia bukan Elia, bukan Mesias, bukan Nabi yang akan datang, tetapi dia adalah Yohanes Pembaptis. Dan bukan pembaptis roh, tetapi pembaptis air. Ya, pembaptis air. Nah, apa yang menjadi pelajaran untuk kita malam hari ini? Implikasi dan aplikasinya. Saudara-saudari semua, jemaat Tuhan yang saya kasihi Bapak Ibu, identitas seseorang sangat penting. Dan identitas seseorang itu harus diberitahu kepada orang lain.
Karena bagaimana orang bisa memahami kita kalau kita tidak bisa memberitahu kepada orang lain. Di awal saya bilang, orang yang tahu identitasnya, orang akan bertindak sesuai dengan identitasnya. Beberapa lalu kita belajar di kelas teologi kontemporer, saya mengatakan demikian, bertanya kepada hal-hal praktikal yang seringkali terjadi dalam diri kita. Salah satunya, apakah boleh punya pacar banyak? Boleh. Tidak. Ya. Apakah ini pertanyaan yang saya lemparkan? Karena ini sangat penting mengetahui identitas kita. Apakah boleh punya pacar banyak? Ini seringkali ya, bapak-bapak kan kalian ada waktu itu diberi buku cinta soal pilih seleksi koleksi lalu seleksi. Jadi kita di tahap seleksi, tahap khusus milih-milih. Nah dengan demikian saya tidak merasuki kalian, silakan keputusan sendiri ya. Karena seringkali itu dilontarkan kepada saya gitu ya. Ya kan lagi tahap seleksi, boleh dong punya pacar banyak. Ya nggak apa-apa dong saya punya koleksi cewek cowok banyak katanya kan. Terus nanti itu akan jadi kenangan indah kepada anak-anak saya gitu. Wah, saya tersenyum sendiri ya. Ya silakan, itu keputusan kita masing-masing ya. Lalu saya juga bertanya, melemparkan, apakah boleh kita potong rambut lalu digaris langsung ke sini ke belakang buat peta, gitu ya, buat jalan, gitu ya. Nah, ada yang lihat peta jalan di kepala-kepala begitu? Ya, pernah ada gitu ya. Apakah kita boleh pakai celana yang bolong-bolong? Boleh. Ya, boleh atau tidak? Yang penting, yang paling penting di sini adalah kita harus menjelaskan identitas kita, ya, dan kita akan bertindak sesuai dengan identitas kita. Jika kita hamba Tuhan, pasti kita akan bertindak sebagaimana layaknya hamba Tuhan. Jika kita bertindak sebagai orang jika kita punya identitas sebagai orang yang bukan anak Tuhan, kita nggak usah bertindak sebagai anak. Identitas seseorang mempengaruhi perbuatannya, cara berpikirnya, cara bertindaknya. Oleh karena itu penting bertanya kepada diri sendiri, siapakah aku? Jawab dan beri penjelasan kepada orang lain. Engkau sangat penting. Jika engkau dipanggil saat ini, orang akan bertanya, keluarga akan bertanya, siapakah engkau? Ya kan? Siapakah engkau? Waktu lalu saya sering kepada semester 1 mengatakan, Pak, kami datang di sini dipaksa. Pak, kami datang di sini secara terpaksa dan lain sebagainya. Saya bilang itu pertanyaan yang umum, yang dialami oleh beberapa orang. Jika kita memandang bahwa bagaimanapun Tuhan memanggil kita dengan caranya sendiri, kamu adalah tetap orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ya, siapakah kamu? Ya, kamu sangat penting. Ya, siapakah kamu? Tolong beri penjelasan kepada orang lain. Siapakah kamu? Oh, saya mahasiswa STK Kanan sekarang. Siapakah kamu? Oh, saya mahasiswa yang taat di asrama. Siapakah kamu? Oh, saya orang yang pemberontak di asrama. Siapakah kamu? Oh, saya orang yang rajin di asrama. Siapakah kamu? Oh, saya adalah orang yang rajin ke kelas belajar dan lain sebagainya. Ingat ya, siapa kamu sangat penting memberitahu kepada orang lain. Ya, Yohanes memberitahu dirinya siapakah dia dengan tegas mengatakan dia bukan Mesias. Yang kedua, dia adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Yang ketiga, Yohanes adalah seorang. Amin. Terima Tuhan.